Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang kehadiran Allah membawa berkat dan damai sejahtera. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita merindukan berkat daripada Tuhan, kita merindukan damai sejahtera daripada Tuhan, maka kita juga harus merindukan Dia hadir dalam kehidupan kita. Terlalu banyak orang yang merindukan berkat, merindukan damai, tapi mereka melupakan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Padahal sumber dari kedamaian, sumber dari ketentraman, sumber dari berkat yang sejati itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya seharusnya terlebih dahulu seharusnya kita mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka Dia akan menyatakan berkat-berkat-Nya. Dia akan menyatakan damai sejahteranya bagi setiap kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari demi hari saat ini. Apakah saudara terlalu sibuk untuk mencari perkara-perkara dunia? Saudara terlalu sibuk untuk urusan-urusan perkara dunia? Dan saya percaya kesibukan saudara itu karena saudara rindu berkat, saudara rindu kedamaian, ketenangan, ketentraman. Tetapi dengar saudara, seringkali kita lupa bahwa sumber kedamaian, sumber berkat, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita sibuk mencari berkat, ketentraman, kedamaian, kita melupakan Tuhan, maka sebenarnya kita makin jauh dari kedamaian, ketentraman, dan berkat itu sendiri. Karena makin kita kejar itu dan kita melupakan sumbernya, kita akan semakin jauh daripada itu. Tetapi jika kita kejar sumbernya dan kita dapatkan sumbernya, maka kita akan semakin dekat dan akan mengalami berkat, kedamaian, dan ketentraman. Dan Tuhanlah sumber kedamaian, Tuhanlah sumber ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus mengejar kehadiran Allah. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar
bagaimana supaya kita mengalami kehadiran Allah yang membawa ketenangan, mengalami kehadiran Allah yang membawa berkat kedamaian, ketentraman dalam kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan, saudara, kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami berkat kedamaian, ketentraman dalam kehidupan saudara setelah saudara belajar dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari terus dengarkan renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari 2 Samuel pasal yang ke-6, mulai ayat 1 sampai ayat 23, dan nanti kita akan lihat juga 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama, apa yang terjadi ketika kehadiran Tuhan itu nyata. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dengan perlahan, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. 2 Samuel pasal yang ke-6, mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya
di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni orang Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Raja Daud ingin memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Karena dikatakan di ayat 2, saudara, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Jadi tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Itu lambang kehadiran Tuhan yang dalam konteks perjanjian lama. Dan pada waktu itu Raja Daud beserta rakyatnya ingin memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan singkat cerita, saudara, mereka menaikkan tabut itu ke atas kereta untuk membawanya ke Yerusalem. Kemudian, saudara, di tengah jalan, kereta-kereta itu hampir tumbang karena lembu penarik kereta itu tergelincir. Dan kereta itu hampir tumbang, maka ada seorang yang bernama Usa mengulurkan tangannya. Dan ketika dia mengulurkan tangannya menyentuh tabut Allah itu, murkalah Tuhan. Dan Usa disambar di sana, Usa dikenai murka di sana, dan Usa mati. Dan ketika dilihat Daud peristiwa itu, dia pun menjadi takut. Dan akhirnya dia tidak berani membawa tabut Allah itu ke Yerusalem. Akhirnya dia menyimpang dan membawa tabut Allah itu ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan firman Allah mencatat di ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ketika tabut Allah itu dibawa ke rumah Obed-Edom dan tidak jadi dibawa ke Yerusalem, selama tabut Allah itu yang merupakan lambang kehadiran Allah itu berada di rumah Obed-Edom, di mana hanya 3 bulan, tidak lama, saudara, hanya 3 bulan di sana, Obed-Edom begitu diberkati beserta dengan seisi rumahnya. Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Tuhan memberkati Obed-Edom karena kehadiran Tuhan di sana. Itu yang saya bilang, saudara, bahwa kehadiran Tuhan itu membawa berkat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu
berkat daripada Tuhan, kalau saudara rindu kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, maka rindukanlah kehadiran Allah di dalam hidup saudara. Karena kehadiran Allah itu membawa berkat. Dan kemudian saudara, ketika didengar oleh Daud bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom, itu ada di ayat 12, di mana dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ketika selama 3 bulan tabut Allah itu berada di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom dan semua keluarganya, seisi rumahnya, bahkan segala kepunyaannya diberkati oleh Tuhan. Ketika didengar Daud, akhirnya dia datang kembali dan dia angkut kembali tabut Allah itu ke kota Daud. Dan kemudian saudara, untuk yang kedua ini, artinya misi pengangkatan tabut Allah, pemindahan tabut Allah ke Yerusalem, ke kota Daud, yang kedua ini akhirnya berhasil. Dan tabut Allah itu berhasil dibawa ke kota Daud dan ditempatkan di tempatnya. Setelah tabut Allah itu berhasil dibawa ke sana, maka pasal 7 ayat 1 dikatakan, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Ketika tabut Allah berada di rumah Obed-Edom, keluarganya diberkati luar biasa. Ketika tabut Allah itu untuk kedua kalinya berhasil dibawa ke kota Daud, maka Tuhan mengaruniakan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi Daud dan bangsa itu dengan luar biasa. Artinya apa saudara? Kehadiran Allah itu membawa berkat dan ketenangan, membawa berkat dan kedamaian. Itu sebabnya rindukanlah kehadiran Allah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merindukan berkat, damai, ketentraman daripada Tuhan, hari ini apakah saudara mengalami damai dalam hidup saudara? Ataukah mungkin saudara berkata, pendeta, hidupku tidak ada lagi kedamaian, aku tidak pernah mengalami kedamaian, ketentraman lagi, hidupku penuh dengan masalah, beban berat, hidupku gelisah, hidupku khawatir. Dengar saudara, jangan-jangan saudara tidak mengalami kehadiran Allah di dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami kehadiran Allah, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami bagaimana Tuhan memberikan dan mengerjakan kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita lihat, mari kita koreksi, apakah kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami kehadiran Tuhan, maka seperti Obed-Edom, keluarga saudara akan diberkati. Segala kepunyaan saudara, seluruh kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka seperti bangsa Israel, seperti Raja Daud, satu bangsa itu mengalami kedamaian dan ketentraman, maka hidup saudara, keluarga saudara juga akan mengalami kedamaian dan ketentraman. Sekali lagi, apakah saudara mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apakah hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara? Hari ini rindukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu saudara. Rindukan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, kenapa ketika kali pertama Daud ingin membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, tapi akhirnya Tuhan murka di tengah jalan, sehingga tabut itu dibawa menyimpang ke rumah Obed-Edom. Dan kemudian kali kedua diangkut lagi dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem dan akhirnya berhasil. Dan ketika tabut Tuhan itu berada di Yerusalem, damai dan ketentraman dikaruniakan Tuhan di sana. Kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Daud di kali kedua ketika dia mengangkut tabut Tuhan itu. Dan prinsip-prinsip yang ada di sana, saya rindu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita merindukan kehadiran Tuhan yang membawa berkat, kehadiran Tuhan yang membawa ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Nah saudara, dikatakan di ayat 12 tadi, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut
Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ketika didengar Daud bahwa Obed-Edom diberkati, maka pergilah dia untuk mengangkut tabut itu untuk kali yang kedua. Dan singkat cerita, misi yang kedua ini berhasil. Nah, bagaimana saudara? Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa bedanya dengan yang pertama? Kenapa yang pertama mereka gagal, tapi yang kedua ini mereka berhasil? Kita lihat konteks yang sama di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15, mulai ayat 11. Saya akan membaca kepada saudara. Ini kisah yang sama, saudara. 1 Tawarikh pasal 15 ayat 11 mulai. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Aliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang Lewi menguduskan diri untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Saudara, untuk kali yang pertama saat ingin mengangkat tabut Tuhan ke Yerusalem, yang dilakukan oleh Daud dan umat Israel pada waktu itu adalah mereka mengambil tabut itu, membawanya, mengangkatnya ke kereta lembu, dan kemudian kereta lembu yang membawa tabut itu, sehingga kejadiannya di tengah jalan tergelincirlah lembu itu dan kereta itu hampir tumbang, dan ketika Usa mengulurkan tangan, akhirnya Tuhan murka. Saudara, yang saya lihat di sini adalah karena Daud ingin simpel, sehingga dia mengangkat tabut itu ke atas kereta, sehingga mereka tinggal berjalan di belakang. Mereka bisa bersuka cita, semua bisa dengan simpel, mereka bisa berjalan dengan santai di belakang. Tapi terjadilah kejadian itu. Lalu kemudian kali yang kedua ini, setelah Daud belajar mempelajari firman Tuhan, maka ternyata tabut itu harus diangkat oleh orang Lewi. Tidak boleh ditaruh ke kereta, harus dipikul oleh orang Lewi. Di pundak mereka harus mereka pikul dan mereka berjalan. Itu aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Itu sebabnya setelah Daud mengerti, akhirnya dia panggil orang-orang Lewi. Dia berkata, "Untuk kali pertama engkau tidak hadir, makanya Tuhan telah murka. Kali ini siapkan dirimu, kuduskan dirimu, engkau akan mengangkut tabut itu." Dan di kali kedua ini, saudara, diangkutlah tabut Tuhan itu di atas pundak orang-orang Lewi dan mereka berjalan. Artinya apa? Untuk kali yang kedua ini, tabut Tuhan itu diangkat sesuai dengan aturan firman Tuhan, sehingga mereka bisa berjalan dengan sukacita, dan kemudian akhirnya misi mereka berhasil. Ketika tabut Tuhan sampai di Yerusalem, Tuhan mengaruniakan kedamaian, ketentraman, dan berkat di tengah-tengah mereka. Artinya, saudara, bahwa ketika tabut Tuhan itu diangkat sesuai dengan aturan firman Tuhan, semua berjalan dengan baik. Akhirnya Tuhan mengaruniakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah mereka. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini, jika kita rindu mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat, membawa ketentraman, membawa ketenangan, maka dalam kita menjalani kehidupan kita, saudara, kita harus menjalani sesuai dengan aturan firman Tuhan. Terkadang kita pikir itu baik, tetapi apa yang kita pikir baik itu belum tentu sesuai dengan aturan firman Tuhan. Aturan firman Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita pikir baik, tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan itu sesuai dengan aturan dan standar firman Tuhan. Daud untuk kali pertama waktu mengangkat tabut Tuhan, dia berpikir bahwa kalau dinaikkan itu ke kereta lembu, maka tidak ada yang akan merasa berat, tidak ada yang akan kecapean untuk memikul, dan kami bisa berjalan dengan santai di belakang mengikut kereta lembu itu. Ya, pikiran itu baik,
Pikiran itu masuk akal, tetapi pikiran itu dan praktek itu tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan, sehingga akhirnya gagallah misi pertama itu dan terjadilah korban, yaitu Usa. Dalam menjalani kehidupan kita, saudara, sebagai orang yang merindukan kehadiran Allah yang membawa berkat, membawa ketenangan dan kedamaian, maka jalani hidup saudara sesuai dengan aturan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, saudara. Renungkan firman Tuhan, pahami firman Tuhan, dan kemudian terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Jalani hari demi hari dalam saudara menjalani hidup saudara sesuai dengan aturan dan standar firman Tuhan. Maka saudara akan melihat Allah menyatakan kehadirannya, dan Allah menyatakan berkat-berkatnya, karena kehadiran Allah membawa berkat. Allah juga akan menyatakan damai sejahteranya dalam hidup saudara, karena kehadiran Allah membawa damai sejahtera. Ketika tabut Tuhan hadir di rumah Obed-Edom, keluarganya dan segala kepunyaannya diberkati oleh Tuhan. Ketika tabut Tuhan yang merupakan lambang kehadiran Tuhan sampai di Yerusalem dengan berhasil pada misi yang kedua, akhirnya Tuhan memberkati Israel, memberkati bangsa itu, mereka diam dengan tentram. Dan kalau hari ini saudara merindukan kehadiran Allah dalam hidup saudara, ketika Allah menyatakan kehadirannya dalam hidup saudara, maka berkat-berkatnya akan memenuhi hidup saudara dan keluarga saudara. Maka damai dan ketentramannya akan memenuhi hidup dan keluarga saudara, karena kehadiran Allah itu membawa damai dan ketentraman. Rindukan kehadiran Allah dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Renungkan firman itu, terapkan firman itu, saudara. Salah satu tujuan dibuatnya channel renungan ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan secara objektif, di mana renungan di dalam channel ini dibuat secara ekspositori, artinya dibuat benar-benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan pikiran saya sebagai pengkhotbah yang saya tuangkan di sini, saudara, tetapi benar-benar apa yang ada dalam firman Tuhan, prinsip-prinsip, konsep-konsep kebenaran firman Tuhan, itu yang kita belajar. Dan saya rindu saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara diberkati. Akhirnya saudara memahami firman Tuhan, akhirnya saudara menghidupi firman Tuhan. Ketika saudara memahami dan menghidupi firman Tuhan, maka saudara akan mengalami berkat dan kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadikan channel renungan ini jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Dan ada juga renungan pagi. Saudara bisa cari renungan penyejuk jiwa. Di sana saudara akan menemukan renungan pagi yang juga dibuat secara ekspositori. Sehingga setiap pagi sebelum bekerja saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Setiap malam sebelum beristirahat saudara juga bisa merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, belajar terus firman Tuhan, renungkan terus firman Tuhan, pahami firman Tuhan. Ketika saudara memahami, terapkan firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, karena Dia akan menyatakan kehadirannya yang membawa berkat dan kedamaian. Itu yang pertama, saudara. Daud mulai mengangkat tabut itu sesuai dengan aturan firman Tuhan. Kita pun kalau kita rindu kehadiran Tuhan, hiduplah sesuai dengan aturan firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 13 di sana dikatakan, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara bayangkan, pada kali yang kedua ini, kenapa misi mereka berhasil? Karena ketika pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, ketika mereka mengangkat tabut itu, maka ia mengorbankan lembu dan seekor anak lembu gemukan. Artinya dikorbankanlah 2 ekor lembu setiap kali 6 langkah tabut Tuhan itu diangkut. Wow, itu satu hal yang luar biasa. Itu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Setiap kali 6 langkah tabut itu diangkat, dipersembahkanlah lembu di sana. Bayangkan berapa lembu yang harus dipersembahkan, tapi itu komitmen Daud. Itu kerinduan Daud untuk mempersembahkan 2 ekor lembu setiap kali 6 langkah tabut itu diangkat. Prinsipnya di sini adalah adanya pengorbanan, adanya kerinduan dan kerelaan berkorban untuk Tuhan,
untuk mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud sehingga perjalanan itu berjalan dengan baik. Tidak ada lagi peristiwa, tidak ada lagi insiden seperti misi yang pertama. Dan perjalanan pengangkutan tabut Allah itu akhirnya berhasil ketika Daud dengan komitmen, nasar dan kerinduannya, dia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu setiap kali 6 langkah. Tabut Tuhan itu diangkat. Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita hari ini, saudara, biarlah kita punya kerinduan untuk berkorban, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita rindu kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan membawa damai dan ketentraman, jadilah anak-anak Tuhan yang rindu mempersembahkan persembahan-persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Milikilah kerelaan berkorban di dalam kehidupan saudara. Persembahkanlah persembahan-persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang bisa kita persembahkan? Tentu saja yang paling utama adalah hidup kita. Yang paling berharga berarti bagi Tuhan adalah hidup kita, hati kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Gunakan hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Persembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara juga bisa mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan beri bagi saudara. Persembahkan itu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara rindu mungkin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara rindu berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kerjakan itu, saudara. Saudara rindu mungkin mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan milik Tuhan. Kerjakan itu. Saudara rindu mungkin mengucap syukur, memberi korban ucapan syukur. Kerjakan itu, saudara. Artinya, berilah, lakukanlah persembahan-persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, maka jangan lupa untuk berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Gunakan hidup saudara, harta saudara, berkat yang saudara terima untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Miliki kerelaan berkorban dalam perjalanan kehidupan saudara. Maka ketika saudara rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudara rela berkorban untuk orang lain, saudara jadi berkat untuk orang lain, untuk orang-orang miskin, orang-orang susah dan sebagainya, maka itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan ketika hatinya disenangkan dan dia menyatakan kehadirannya, maka kehadirannya membawa berkat. Kehadirannya akan membawa ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan saudara. Hari ini mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing, saudara. Apakah kita seorang anak Tuhan yang rindu dan rela berkorban? Jangan-jangan kita menjadi anak Tuhan yang hanya berpikir untuk diri kita. Kita menjadi anak Tuhan yang egois, yang hanya berpikir tentang aku, dan setelah itu aku. Semuanya hanya untuk aku. Bayangkan saudara, Tuhan telah merelakan semuanya. Dia korbankan nyawanya sendiri untuk kita. Bayangkan jika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, betapa sedihnya hati Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah hati dan kerelaan untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, berkorban bagi orang banyak, berkorban bagi orang-orang susah. Dengan demikian maka hidup saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kehadiran Tuhan. Dia mengalami berkat Tuhan, damai Tuhan ketika tabut Tuhan sampai di Yerusalem. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Yang ketiga ini berbicara tentang sikap Daud di hadapan Tuhan saat dia mengangkat tabut Tuhan itu ke Yerusalem, di mana dia menari-nari, ada sukacita. Dia bersukacita karena hadirnya Tuhan, karena tabut Tuhan itu.
yang merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dia bersuka cita, dia menari-nari. Bahkan saudara, ketika dilihat oleh istrinya, anak Saul, Daud itu menari-nari, maka istrinya ini merendahkan Daud. Dia berkata bahwa Daud telah menelanjangi dirinya. Daud merendahkan dirinya bersama budak-budak itu. Tetapi apa jawaban Daud? Daud berkata, aku tidak malu merendahkan diri bersama dengan budak-budak itu. Bagi Daud tidak apa-apa di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, demi memuji Tuhan, demi mengagungkan Tuhan, demi bersuka cita di hadapan Tuhan. Bagi Daud tidak apa-apa. Dia menari, sekalipun dia seorang raja, menari dengan para budak. Sekalipun bagi pandangan orang lain itu sesuatu yang memalukan, sekalipun bagi pandangan istrinya itu sesuatu yang memalukan, disebut sebagai menelanjangi dirinya. Tetapi bagi Daud, untuk Tuhan hanya menari-nari. Sekalipun dia seorang raja, bagi dia kehormatan sebagai raja itu tidak penting. Bagi dia yang lebih penting adalah memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan menari-nari di hadapan Tuhan. Sikap Daud, saudara, yang tidak malu. Sikap Daud yang rela menari-nari, bersuka cita di hadapan Tuhan. Demikian juga, saudara, sebagai aplikasinya dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kita mengiring Tuhan, milikilah sikap yang benar, sikap yang memuliakan Tuhan, sikap yang mengagungkan Tuhan, sikap yang tidak malu, tidak menjaga kehormatan lebih daripada kemuliaan Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang ingin lebih dihormati daripada Tuhan, saudara, yang kadang-kadang tersinggung ketika dia tidak dihargai. Di gereja banyak kali masalah terjadi oleh karena ada orang-orang yang merasa tidak dihormati, ada orang-orang yang merasa diabaikan dalam menghormati dia. Mungkin dia seorang yang berjabatan, mungkin dia seorang pelayan, mungkin dia seorang hamba Tuhan, mungkin dia seorang orang terkenal, orang kaya, dan sebagainya. Ketika penghormatan kepada dia tidak dilakukan, dia tersinggung di sana. Orang-orang yang demikian, saudara, tidak akan mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan damai di dalam kehidupannya. Raja Daud seorang raja yang paling terkenal di sepanjang sejarah. Dia tidak malu menari-nari di hadapan Tuhan ketika tabut itu diangkut ke Yerusalem. Hari ini kalau saudara rindu mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan kedamaian, jangan malu, saudara. Jangan malu jadi anak Tuhan. Jangan malu beribadah memuji Tuhan. Jangan malu meninggikan Tuhan. Jangan malu hidup sebagai anak Tuhan. Bersukacitalah. Hiduplah dalam mengiring Tuhan dengan sikap yang benar, maka saudara akan mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan kedamaian. Puji Tuhan, saudara. Dan akhirnya tabut Tuhan itu berhasil dibawa ke Yerusalem. Dan di pasal 7 ayat 1 dikatakan, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya dan terhadap semuanya di sekelilingnya. Jadi waktu itu Daud dikaruniakan kedamaian, ketentraman, dan semua orang-orang di sekelilingnya juga mengalami kedamaian dan ketentraman setelah tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kehadiran Tuhan itu membawa kedamaian dan ketentraman. Dimana kita sudah belajar dari kisah pengangkatan tabut Tuhan ke Yerusalem, dimana misi pertama gagal karena tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Tetapi ketika dibawa ke rumah Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Dan ketika didengar Daud, akhirnya dilakukan misi kedua, pengangkatan tabut itu ke Yerusalem. Dan misi kedua ini berhasil, dan sampailah tabut Tuhan di Yerusalem, dan Tuhan mengaruniakan kedamaian, ketentraman bagi Daud dan bangsanya. Apa yang dilakukan Daud yang kita belajar, saudara? Hal yang dilakukan dalam misi yang kedua ini, saudara, adalah di mana kali ini tabut Tuhan itu dibawa, diangkat sesuai dengan aturan. Di mana kali pertama dinaikkan ke kereta, padahal aturannya sudah dicatat bahwa harus diangkat oleh orang-orang Lewi. Saudara, sebagai aplikasinya, mari kita terapkan dalam kehidupan kita dengan kita menjalani hidup kita sesuai dengan aturan firman Tuhan. Yang kedua, ketika mengangkut tabut itu, setiap kali 6 langkah Daud mempersembahkan korban lembu, 2 ekor lembu di sana.
Artinya ada pengorbanan yang direlakan untuk Tuhan. Kalau kita rindukan kehadiran Tuhan yang membawa damai, berkat dan ketentraman, jadilah anak-anak Tuhan yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, rela berkorban bagi orang-orang lain. Dan yang ketiga, berbicara tentang sikap Daud, di mana saat tabut itu diangkat, Daud menari-nari. Sekalipun istrinya merendahkan, kok raja menari-nari, tetapi Daud tidak menganggap rendah dirinya ketika dia menari-nari di hadapan Tuhan. Sikapnya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak sombong, dia tidak angkus. Sekalipun dia seorang raja, dia rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita rindu kehadiran Allah yang menyatakan berkat dan damai sejahteranya dalam hidup kita, jadilah anak Tuhan yang memiliki sikap yang benar. Jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya Tuhan menyatakan kehadirannya yang membawa berkat, kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami sudah belajar bahwa kehadiran-Mu membawa berkat, keamanan, dan ketentraman dalam hidup kami. Dan kami sudah belajar bagaimana kehadiran Tuhan itu membawa berkat, kedamaian, dan ketentraman. Kami harus hidup seturut firman Tuhan. Kami harus hidup rela berkorban. Kami harus hidup dengan sikap yang benar dalam kami mengiring Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa berkati anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka menjalani hidupnya sesuai dengan aturan firman Tuhan. Dalam hidup mereka menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan rela menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu ini supaya mereka memiliki sikap yang benar dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba menumpangkan tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini, berkati hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa. Namun sebelumnya, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong.
Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan saudara, percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya.
Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati
para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus, para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat,
biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan, campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan, campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.